Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti untuk memenuhi tugas UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumardi Setiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini ada pengertian pajak. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak yaitu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan pengertian tersebut, Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak ada sebagai berikut. Yang pertama, anggaran atau budgeting. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgeting di Indonesia sendiri. Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Jika dilihat dari APBN tahun 2017, kontribusi pajak sebesar 1,28,6 triliun atau setara dengan 83%. Yang kedua ada mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya seperti pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras. Hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lainnya misal tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional. Yang ketiga ada stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi penting dalam sistem ekonomi negara, yaitu menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Cara pemerintah dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan perpajakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang keempat ada redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Jadi tidak hanya menekan hidup konsumtif, pajak dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. Demikian penjelasan singkat tentang pajak dan fungsinya yang sangat penting untuk pembangunan bangsa dan negara. Sebagai pemilik perusahaan, Anda tentu juga sangat diuntungkan dengan adanya pajak. Meski harus melakukan pelaporan pajak, bisnis Anda akan memiliki banyak keuntungan dengan membayar pajak tepat waktu. Pajak di masa depan. Yang pertama ada transaksi antar negara tanpa batas dan ruang waktu. Revolusi pajak diharapkan dapat membuat transaksi usaha antar negara dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, sistem pajak bertransformasi dari yang konvensional menjadi lebih dinamis dan otomatis. Yang kedua, sistem pajak lebih global. Salah satu pertimbangan revolusi pajak di masa depan adalah sistem pajak lebih global sehingga proses berbisnis menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel. Misi lain yang diharapkan adalah walau memiliki sistem perpajakan yang lebih canggih, perpajakan Indonesia tetap dapat menekan administrasi kos sehingga masih berpegang pada prinsip ekonomi milik Adam Smith.
Yang ketiga, ada kriteria baru bagi badan usaha tetap atau BUT. Ditentukan oleh kehadiran fisik badan itu atau physical presence, karena keberadaan suatu BUT merupakan salah satu kriteria yang menentukan adanya hak perpajakan dan kemungkinan terjadi perubahan dalam standar dan norma perpajakan yang masih konvensional. Tentu menyambut era teknologi dan informasi yang lebih canggih lagi, dibutuhkan kualitas dan fasilitas yang juga setara sebagai penyeimbangnya. Walau misi revolusi pajak tersebut masih sebatas perencanaan dan pertimbangan yang perlu dikaji lebih dalam, ada kemungkinan hal itu dapat terjadi dan wajib pajak harus selalu siap menghadapinya. Dari sudut pandang pengusaha, perpajakan Indonesia yang semakin baik dan matang tentu akan memberikan banyak manfaat, mulai dari efisiensi dan kesuksesan berbisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.